Perkenalkan, nama saya Ripka Grace Manalu, jurusan Budidaya Perairan, NIM 190254243005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik pembenihan ikan lele. Terdapat dua segmen usaha dalam budidaya ikan lele ini, yaitu usaha pembesaran dan usaha pembenihan. Para peternak pembesaran biasanya tidak membenihkannya sendiri. Lebih praktis bagi mereka untuk membeli benih dari peternak lain. Karena usaha pembenihan lele ini memerlukan tingkat keterampilan dan ketelitian yang lebih tinggi. Cara pemeliharaan dan perlakuan budidaya pembesaran berbeda dengan budidaya pembenihan. Akan lebih baik apabila peternak fokus terhadap salah satu segmen usaha tersebut. Setelah itu kita akan membahas bagaimana cara pembenihan ikan lele. Nah, yang pertama itu ada pemeliharaan larva. Dari proses pemijahan akan dihasilkan larva ikan yang harus dibesarkan dalam tahap pembenihan ikan lele tersebut. Pisahkan larva dari induknya. Kualitas air kolam untuk pemeliharaan larva harus terjaga. Usahakan ada aerasi dengan aerator untuk menyuplai oksigen. Suhu kolam harus dipertahankan pada kisaran 28-29 derajat Celcius pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Biasanya akan terbentuk bintik putih pada larva yang menyebabkan kematian massal. Apabila terjadi perubahan suhu, usahakan tidak terjadi secara ekstrim perubahan suhu kolam, sebaiknya tidak berfluktuasi lebih dari 1 derajat Celcius. Banyak larva yang tidak mentolerir suhu yang berubah-ubah. Hal penting lainnya adalah menjaga kebersihan kolam. Bersihkan kolam dari kotoran dan sisa pakan dengan spons. Kotoran dan sisa pakan bisa menimbulkan gas amonia yang bisa memicu kematian larva. Larva masih membawa persediaan makanan dalam dirinya. Jika tidak perlu diberikan pakan hingga 3-4 hari setelah persediaan makanannya habis, larva harus segera diberi pakan. Pakan bisa berupa kuning telur yang telah direbus. Ambil bagian kuningnya, lumat hingga halus dan campurkan dengan 1 liter air bersih. Larutan tersebut cukup 100.000 ekor larva. Setelah larva berumur 1 minggu, berikan pakan berupa cacing sutra. Cacing ini bernilai gizi tinggi dan disukai benih ikan yang baru tumbuh. Pakan berupa cacing ini meringankan perawatan karena bisa hidup dalam air dan tidak mengotori kolam, sehingga meminimalkan risiko keracunan akibat sisa pakan yang membusuk. Cacing sutra diberikan hingga larva berumur 3 minggu atau berukuran 1-2 cm. Setelah itu larva bisa dikatakan telah menjadi benih ikan dan siap diberi pelet yang berbentuk tepung. Selanjutnya ada seleksi induk ikan lele. Memilih indukan untuk pembenihan ikan lele hendaknya dimulai sejak calon indukan masih berukuran sekitar 5-10 cm. Pilih ikan lele yang mempunyai sifat-sifat unggul seperti tidak cacat, memiliki bentuk tubuh yang baik, gerakan lincah, pertumbuhannya paling cepat dibanding lainnya. Gerakannya itu lincah, kemudian pelihara calon-calon indukan unggul tersebut dalam kolam pemeliharaan tersendiri. Pelihara calon indukan akan lebih baik bila diperlakukan lebih istimewa. Penyeleksian terhadap calon indukan ini untuk pembenihan ikan lele dilakukan setiap 2 minggu sekali. Jangan lupa pisahkan berdasarkan ukuran agar tidak saling kanibal. Lakukan secara berkala sampai mendapatkan indukan yang benar-benar baik. Ikan lele jantan bisa dijadikan indukan setelah berumur 8 bulan. Sedangkan untuk ikan lele betina setidaknya berumur 1 tahun. Bobot indukan yang baik setidaknya mencapai 0,5 kg. Selanjutnya, pendedaran benih. Pendedaran adalah suatu tahapan untuk melepas benih ikan lele tempat pembesaran sementara. Proses pendedaran merupakan salah satu tahapan penting dalam pembenihan ikan lele. Tempat pendedaran biasanya berupa kolam kecil dengan pengaturan lingkungan yang ketat. Tahapan ini diperlukan karena benih ikan masih rentan terhadap serangan hama, penyakit, dan merupakan lingkungan yang ekstrem. Benih ini didedarkan hingga siap untuk ditebar di kolam budidaya yang lebih bagus. Selanjutnya ada teknik pemijahan.
Pemijahan atau mengawinkan ikan, pembenihan ikan lele bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik yang alami ataupun intensif. Pemijahan alami yaitu perkawinan yang tidak memerlukan campur tangan manusia dalam proses pembuahan sel telur dengan sperma. Sedangkan pemijahan intensif merupakan proses perkawinan yang memerlukan intervensi manusia dalam proses pembuahannya. Terdapat beberapa cara populer yang biasa dipakai untuk memijahkan ikan lele secara intensif. Yang pertama ada penyuntikan hipofisa, yang kedua penyuntikan hormon buatan, yang ketiga pembuahan in vitro atau dalam tabung. Dalam merencanakan usaha budidaya perikanan, yang pertama adalah membuat kolam yang sesuai dengan standar budidaya ikan agar bisa berfungsi dengan baik, serta mampu membantu dalam setiap proses budidaya dan bentuk kolam dan saluran pemasukan serta pengeluaran airnya. Bisa kita lihat seperti gambar berikut. Menurut Mahmud et al. 2007 bahwa budidaya tambang udang secara tradisional tidak sering dilakukan penggantian air dan secara normal penggantian air dilakukan 2 kali sebulan agar memudahkan petani tambak dan mengatur sirkulasi air. Pada lokasi tambak yang mempunyai elevasi agak tinggi, biasanya petani menggunakan pompa air untuk mengisi atau mengalirkan air ke dalam tambak. Bentuk tambak sistem tradisional dapat kita lihat sebagai berikut. Seperti inilah gambarnya. Selanjutnya bentuk kolam dan saluran pemasukan dan pengeluaran airnya. Kita bisa lihat seperti gambar berikut. Kolam yang lebih baik harus memiliki pintu pemasukan air dan pengeluaran air secara terpisah. Letak pintu pemasukan dan pengeluaran air sebaiknya berada di tengah-tengah sisi kolam terpendek agar air dalam kolam dapat berganti seluruhnya. Ada juga letak pintu pengeluaran dan pemasukan air berbeda di sudut secara diagonal. Letak pintu air tersebut ada kelemahannya, yaitu air di kedua sudut yang lain tidak berganti dan memperpanjang saluran pengeringan sehingga penangkapan ikan relatif berlangsung agak lama. Pada kolam tanah, pintu pemasukan dan pengeluaran air dibuat dari bambu atau pipa paralon. Bentuk pintu pemasukan diletakkan sejajar dengan permukaan tanggul, sedangkan pintu pengeluaran dapat dibuat 2 model, yaitu pertama sama dengan pintu pemasukan dengan ketinggian sesuai dengan tinggi air kolam, dan kedua dibuat dengan model huruf L. Pada kolam, pintu pemasukan dan pengeluaran air menggunakan sistem monik. Pada pintu air sistem monik ini ada celah penyekatnya dan dapat dibuat lebih dari 1 celah. Penyekat ini berfungsi untuk menempatkan papan-papan kayu yang disusun. Persyaratan konstruksi teknik dalam pembuatan kolam yang akan digunakan untuk budidaya ikan secara prinsip hampir sama dengan bak, di mana harus mempunyai pintu pemasukan dan pengeluaran air menggunakan pipa paralon atau PVC dengan bentuk huruf L. Sekian dari saya, selamat siang dan terima kasih.